Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way. Dan malam ini saya akan membahas tentang satu tema yang berjudul Perkuat Imanmu. Dan kita masih di dalam minggu pertama di bulan Januari di tahun 2021. Dan di awal tahun ini sekali lagi, mari kita sama-sama memiliki satu tekad yang kuat untuk terus memperkuat iman kita. Dan tidak salah kalau malam hari ini saya beri tema yaitu perkuat imanmu. Mengapa kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus terus-menerus memperkuat iman, percaya, pengharapan hanya kepada Yesus saja. Mari kita akan baca ayatnya di dalam Ibrani 10 ayat 38 dan 39. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang yang percaya dan beroleh hidup. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, iman adalah dasar dari segalanya. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dilakukan di dalam iman. Tentunya iman yang benar, karena firman Tuhan tadi sudah berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyebut bahwa kita adalah orangku yang benar. Jadi anak-anak Tuhan yang hidup benar, berkenan kepada Tuhan, ia akan hidup oleh iman. Dan sudah jelas, kalau kita undur dari iman kita, atau kita lari, atau kita jauh dari iman percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak lagi berkenan kepada kita. Mengapa demikian? Karena dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, iman merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana mungkin kita bisa hidup percaya kepada Tuhan sementara kita tidak melihat Tuhan itu seperti apa, Tuhan ada di mana, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Jadi percaya adalah bagian dari kehidupan setiap umat Kristiani. Sehingga percaya ini merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita percaya kepada Tuhan, kita mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, itulah iman kita, di mana kita harus menjalani kehidupan ini dengan iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa ada yang bisa membuat iman kita ini menjadi kendor, menjadi lemah, atau bahkan kita undur dari percaya kita kepada Tuhan? Tentu ada, dan ada banyak hal. Tetapi yang paling umum dan sering terjadi yang membuat iman ini menjadi lemah adalah pada saat kita menghadapi masalah di dalam kehidupan ini, dan kita merasa masalah kita ini terlalu berat sehingga kita merasa tidak sanggup lagi untuk menanggung segala persoalan dan permasalahan dalam hidup kita ini. Kita tahu kita punya Tuhan, kita mungkin sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi saat kita menunggu dan menanti jawaban Tuhan yang tidak kunjung datang, sering di dalam hati kita menjadi bimbang, sering di dalam pikiran kita menjadi ragu-ragu. Dan saat itu terjadi, saat itulah iman kita menjadi lemah, iman kita menjadi goyah. Dan kalau kita biarkan kondisi ini, maka kita mungkin akan undur dari Tuhan. Mengapa bisa terjadi? Karena kita terlalu fokus hanya kepada diri kita sendiri. Karena kita terlalu fokus untuk mementingkan kepentingan kita sendiri. Kita kurang fokus kepada Tuhan. Kita tidak bisa melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mudah goyah iman kita. Lalu bagaimana caranya supaya iman kita bisa tetap kuat? Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi tidak ada cara lain untuk menumbuhkan, membangkitkan iman selain kita mendengar atau membaca firman Tuhan. Jadi sudah jelas bahwa setiap orang yang percaya akan diperkuat imannya, akan tumbuh dan bangkit imannya melalui pembacaan firman Tuhan.
tentunya merenungkan firman Tuhan dan kebenarannya, sehingga kita melihat atau membaca janji-janji Tuhan yang dinyatakan, itu akan memperkuat iman kita. Lalu kita juga bisa mendengar khotbah atau firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan lewat media apapun. Lalu kita juga bisa mendengar kesaksian dari saudara-saudara seiman kita. Mungkin melalui persekutuan doa online kita dengar kesaksian saudara seiman kita yang lain. Itu akan membangkitkan iman kita. Lalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saat hadirat Allah hadir, Tuhan datang, kita merasakan kedamaian, kita merasakan kuasa Tuhan bekerja, rohnya bekerja, maka iman kita akan dibangkitkan. Seperti dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah tujuannya. Kenapa Allah menginginkan iman kita terus bertumbuh? Kenapa Allah ingin supaya iman kita terus diperkuat, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan dan Roh Kudus turun atas hidup kita. Saya percaya malam hari ini Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan saat mendengar firman kebenaran ini. Roh Kudus sudah diberikan oleh Bapa kepada kita, dan Roh Kudus itu yang akan memimpin kita, membimbing kita, memberi penghiburan, menolong kita, memberi kekuatan iman yang baru setiap hari, dan kita bisa bersuka cita, bersyukur karena kasih setia Allah. Dan percayalah, setiap masalah yang kita hadapi pasti akan terlewati bersama dengan Tuhan, karena iman kita semakin kuat dan semakin teguh di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber pengharapan dari segala sesuatu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.